kuantitatif berupa nilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Ranah pengetahuan kognitif dan sikap efektif relatif sulit untuk diamati, meskipun dapat diukur. Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang sebenarnya, agar penilaian yang dilakukan oleh guru atau dosen sesuai dengan prinsip penilaian yang sebenarnya. Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan prosedur penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Adapun rumusan masalah, 1. Apakah penilaian atau penskoran hasil tes? 2. Bagaimanakah prinsip-prinsip penilaian hasil tes? 3. Bagaimanakah prosedur penilaian hasil tes? Tujuannya yaitu mengetahui apa itu penilaian atau penskoran hasil tes. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip penilaian hasil tes. Yang ketiga, mengetahui prosedur penilaian hasil tes. A. Penilaian dan penskoran atau grading and scoring. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti angka dengan rentang 0, 10, 0, 100 atau 0 sampai 4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, D, dan E. Bentuk-bentuk soal-soal tes yang dipergunakan apakah tes objektif atau tes esai, pemberian skor untuk soal-soal multiple choice atau tes bentuk pilihan ganda. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda dikenal dua macam cara, yaitu tanpa hukuman dan dengan hukuman. Pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Dalam menentukan angka skor untuk tes benar-benar, ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu tanpa hukuman dan dengan hukuman atau denda. Yang pertama, pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Yang kedua, pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Yang ketiga, pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau esai. Yang keempat, pemberian skor untuk tugas. Pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes bentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Yang kedua, pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, bentuk tes menjodohkan adalah bentuk tes pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu, demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga, pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau esai. Pada tes bentuk uraian, jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam dari setiap siswa. Yang keempat, pemberian skor untuk tugas. Tolak ukur yang digunakan dalam pemberian skor tugas adalah 1. Ketepatan waktu penyerahan tugas. Yang kedua, bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sistematika yang menunjukkan alur pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan
kepadatan isi. Yang kelima, mutu hasil tugas yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru. Baiklah, yang akan dilanjutkan adalah dengan saya Cynthia Sapitri kepada Cynthia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di masalah yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil. Satu, membalik penilaian hasil belajar harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan identitas yang terpercaya atau besar. Dua, mendidik penilaian yang harus belajar memberi sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, prioritas pada kompetensi. Penilaian hasil belajar harus memilih pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terimplikasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tiga, adil dan objektif. Penilaian harus belajar mempertimbangkan jasa keadilan dan objektif siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin atau latar belakang budaya. Terbuka, penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Kesinambungan penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus-menerus atau kesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa sehingga kegiatan dan kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian menyeluruh. Penilaian hasil belajar dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Bermakna penilaian harus belajar diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Adapun prosedur hasil tes yaitu kajian materi pembelajaran. Satu, memilih teknik penilaian. Tahap kedua, tenaga pendidik memilih atau menentukan teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pengukur. Yang kedua, perumusan kisi-kisi. Tahap ketiga, merupakan dan membuat materi kisi-kisi sesuai dengan teknik penilaian yang telah ditentukan. Yang keempat, penulisan bukti soal. Tahap keempat, pendidik menulis dan membuat bukti soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan bentuk soal yang telah ditentukan. Bila pendidik menggunakan teknik notes, maka diperlukan untuk membuat pedoman pengisi instrumen. Yang kelima, pembaikan, yaitu pedoman diperbaiki sesuai dengan hasil penimbangan bagian-bagian mana yang perlu dikurangi atau ditambah kalimat atau kata-katanya. Pembimbing atau review. Dalam tahap ini, bukti soal atau pedoman yang telah disusun ditimbang secara rasional dan perlu analisis rasional oleh pembimbing. Uji coba pengadaan. Uji coba terhadap tes soal yang dibuat adalah untuk menentukan apakah bukti soal yang dibuat telah memenuhi kriteria yang dituntut, sudahkah mempunyai tingkat ketetapan, tingkat kekurangan dan daya perbedaan yang menandai. Diuji setelah diperoleh perangkat alat tes ataupun non tes yang memenuhi persyaratan sudah barang tentu perangkat alat ini diorganisasikan disusun berdasarkan pada bentuk atau metode soal bagi perangkat tes. Pemberian skor. Keempat, jawaban tadi dikumpulkan dan disusun berdasarkan nomor induk serta untuk memudahkan dan memasukkan skor peserta didik.
dialihkan 7 uji coba. Uji pengadaan 8 uji coba dan pengadaan. 9 pemberian skor. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator kami. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan ataupun presentasi dari kelompok kami untuk materi prinsip dan prosedur pada penilaian tes hasil belajar. Semoga dapat dipahami dan kemudian selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab di mana dari teman-teman sekalian dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan apabila ada hal yang perlu dipertanyakan atau ada yang belum dipahami, dan kemudian nanti kami juga akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman untuk melihat sampai di mana pemahaman dari teman-teman sekalian. Baik, pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, pada Suci Rania. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, prinsip-prinsip belajar apa saja yang harus dimiliki seorang guru untuk meningkatkan kualitas belajar pada siswa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami jawab, kami akan mengumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, Ririn, dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6.
hasil belajar siswa. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Penilaian hasil belajar harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu adil dan objektif. Penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan rasa keadilan dan berintegritas siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Yang kelima terbuka. Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Yang keenam, berkesinambungan. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa sehingga kegiatan dan kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Yang ke-8 bermakna. Penilaian hasil belajar diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Demikian jawaban dari saya. Nah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah hari ini dapat menerima jawabannya ataukah masih perlu penambahan jawaban dari teman-teman yang lain? Terima kasih kelompok 3, saya dapat menerima jawabannya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mirdayani yang akan saya jawab. Untuk pertanyaannya, bagaimana langkah melakukan penilaian secara terperinci? Untuk langkah-langkahnya atau prosedur dalam penilaian hasil belajar siswa, yang pertama itu adalah yang perlu diperhatikan dengan memilih teknik penilaian. Di mana memilih teknik penilaian ini dilakukan oleh seorang pendidik, di mana teknik penilaiannya bisa dipilih apakah penilaiannya itu dalam bentuk tes ataupun soal multiple choice, kemudian dalam bentuk soal betul salah, kemudian dalam bentuk soal jawaban singkat, dalam bentuk soal menjodohkan, dalam bentuk uraian atau esai, dan juga ataupun dalam bentuk tugas. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu setelah memilih teknik penilaian, selanjutnya yaitu perumusan kisi-kisi. Perumusan kisi-kisi ini sesuai dengan teknik penilaian yang telah ditentukan. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai informasi dan ruang lingkup dari materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menulis soal atau matrik soal menjadi tes. Yang ketiga, setelah merumuskan kisi-kisi, selanjutnya yaitu penulisan butir soal. Penulisan butir soal ini sesuai dengan kisi-kisi dan bentuk soal yang telah ditentukan. Bila pendidik menggunakan teknik non-tes, maka diperlukan untuk membuat pedoman pengisian instrumen, misalnya untuk observasi atau untuk wawancara. Selanjutnya yaitu penimbangan atau review. Pada tahap ini, penimbangan atau review, butir soal ataupun pedoman yang telah disusun pendidik ditimbang secara rasional, dianalisis rasional oleh pendidik, kemudian dibaca, ditelaah, dan diuji kembali butir-butir soal dan atau pedoman yang telah dibuat apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Yang selanjutnya langkahnya yaitu perbaikan. Di mana perbaikan ini diperbaiki sesuai dari hasil penimbangan atau review sebelumnya. Bagian-bagian yang mana yang perlu dikurangi atau yang ditambah, bagian kalimat ataupun kata-kata pada butir soal. Kemudian selanjutnya setelah perbaikan, langkah yang selanjutnya yaitu uji coba dan penggandaan soal. Uji coba terhadap tes soal yang dibuat adalah untuk menentukan apakah butir soal yang dibuat telah memenuhi kriteria yang
Pemberian skor ini diberikan pada lembar jawaban peserta didik yang dikumpulkan oleh pendidik dan disusun berdasarkan nomor induk peserta didik untuk memudahkan dalam memasukkan skor penilaian. Kemudian dilakukan pemberian skor sesuai dengan kunci jawaban, di mana pemberian skor ini juga harus disesuaikan dengan jenis dari soal atau tes yang diberikan. Itu adalah beberapa langkah ataupun prosedur dalam penilaian tes hasil belajar secara terperinci. Dilakukan dengan proses awal harus sampai di akhir. Tidak boleh ada yang tertukar-tukar untuk prosesnya karena mereka berjalan selalu beriringan satu sama lainnya. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat dipahami atau masih kurang dimengerti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyanyi. Mungkin jawabannya sudah benar, tapi sedikit ingin bertanya. Yang di poin nomor 5 kan ada perbaikan. Perbaikan itu dilakukan atau sebelum diadakannya akan diuji. Jadi apakah setelah diuji masih ada perbaikan atau tidak? Perbaikan ini dilakukan sebelum uji coba. Perbaikan ini dalam perbaikan kata-kata dan juga kalimat dalam soal. Diuji disesuaikan dengan jawaban apakah masih ada yang salah, dan diuji juga pada ketetapan dan juga kesesuaian pada daya pikir. Kira-kira apakah soal tersebut sesuai dengan daya pikir peserta didik atau tidak? Harus disesuaikan. Pada proses perbaikan ini harus diperbaikinya sebelum dilakukan uji coba. Apakah masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Berarti kalau misalnya setelah, berarti lebih evaluasi dari hasilnya ya? Iya. Karena yang perbaikan di sini yang dimaksud itu adalah perbaikan pada butir soal, yang butir tesnya. Apabila dilakukannya setelah, maka itu namanya evaluasi. Masuk kepada penskoran atau pemberian skor nanti. Sudah? Terima kasih kepada kelompok penyanyi. Baik, selanjutnya karena sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman, maka kami ingin meminta jawaban dari teman-teman yang kami berikan pertanyaan kepada Sukelin Aprelita. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pengaji, yaitu pertanyaannya menjelaskan bagaimana merumuskan visi-visi baik yang kita ketahui. Yaitu yang pertama harus menentukan KD yang akan diukur. Tentukan kompetensi dasar atau KD yang akan diukur sebagai bahan penilaian. KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Bisa menyesuaikannya dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Pilih materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Hendaknya menentukan materi ini disesuaikan dengan indikator visi-visi. Yang ketiga, merumuskan indikator. Yaitu indikator memuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level kognitif pada siswa. Materi harus sudah dipelajari sebelumnya, berkesinambungan dengan semua jenjang kelas dan memiliki nilai terapan yang tinggi. Kemudian sudah dari saya ada kekurangan ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyangka jawaban dari Sukelin Aprelita? Karena tidak ada yang ingin menambah dan juga menyanggah, jawaban yang diberikan oleh Sukelin Aprelita sudah benar dan sudah tepat untuk perumusan kisi-kisi. Kami dapat menerima dan dapat memahaminya, teman-teman yang lain juga dapat menerima dan dapat memahaminya. Terima kasih kepada Sukelin dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya ataupun memberikan pertanyaan. Tadi adalah diskusi kita untuk materi, prinsip, dan prosedur dari tes penilaian hasil belajar. Untuk kesimpulan dari presentasi ataupun pembelajaran kita hari ini, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar adalah penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, harus dibedakan antara keskoran atau scoring dan juga penilaian atau grading. Dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dengan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian yang non-referen
kriteria referensi. Kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar dan mengajar. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada